Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting bisa dihitung. Dalam kehidupan, kadang kita terlalu fokus pada angka, hasil, atau pencapaian, tapi lupa pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tidak hanya melihat angka atau data, tetapi menggali makna di balik setiap informasi yang kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vini Wirunisa, selaku moderator pada kesempatan diskusi kali ini. Saya dari kelompok 7. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 7, diantaranya ada Saifanah, Gina Aulian Rohmah, dan Gina Asauki. Ini kami akan membahas mengenai manajemen kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum sendiri memiliki arti terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kurir yang artinya pelari, dan yang kedua ada kurere atau tempat berpacu. Ada pula yang menyebutkan bahwa kurikulum itu yaitu jarak yang harus ditempuh dari start ke finish untuk memperoleh medali. Selanjutnya ada yang mengatakan juga sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Atau ada yang mengartikan pula yaitu semua pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik dan mempengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik tersebut. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum berarti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian manajemen sendiri ialah proses pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan sumber daya kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap manajemen kurikulum. Dalam konteks KTSP, Tita Lestari tahun 2006 mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi. Yang ketiga, menentukan desain kurikulum. Dan yang keempat, membuat rencana induk yang meliputi pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang kedua yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, penentuan struktur dan isi program. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Yang ketujuh yaitu penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua yaitu penjabaran materi. Yang ketiga, penentuan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam, yaitu setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat atau terakhir, yaitu tahap penilaian. Untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif.
Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk. Tahap atau proses manajemen kurikulum sebagaimana dikemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa langkah atau proses manajemen kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum benar-benar dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu ada produktivitas. Hasil dari kegiatan kurikulum harus dipertimbangkan dalam manajemen. Produktivitas manajemen kurikulum merupakan kemampuan untuk menghasilkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada demokratisasi. Manajemen kurikulum harus melibatkan semua pihak secara adil. Demokratisasi menitik beratkan pelaksanaan pengelolaan kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan peserta didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu ada kooperatif. Kerjasama semua pihak sangat penting untuk keberhasilan manajemen kurikulum. Salah satu substansi yang penting manajemen kurikulum yaitu partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang keempat yaitu ada efektivitas dan efisiensi. Manajemen kurikulum harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana kurikulum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang optimal dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Semua kegiatan harus jalan dengan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengolahan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstra yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dapat dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengolahan kurikulum. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang perlu disesuaikan dengan ciri khas dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama, mengelola perencanaan kurikulum. Ini melibatkan proses merancang kurikulum berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen perencanaan mencakup penyusunan tujuan, materi, metode pembelajaran, serta alokasi waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan standar yang ditetapkan. Yang kedua, mengelola implementasi kurikulum. Setelah kurikulum direncanakan, tahap berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaannya. Ini meliputi pengawasan dan pengolahan proses pengajaran di kelas agar sesuai dengan kurikulum yang sesuai dirancang, serta memastikan bahwa guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum. Yang ketiga, mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum penting untuk menilai apakah tujuan pendidikan tercapai dan bagaimana dampak dari kurikulum terhadap perkembangan peserta didik. Manajemen ini mencakup evaluasi terhadap proses hasil belajar siswa dan efektivitas kurikulum, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat, mengelola perumusan kriteria ketuntasan kurikulum. Kriteria ketuntasan belajar ditetapkan untuk menilai pencapaian siswa berdasarkan standar kompetensi yang diinginkan. Manajemen dalam hal ini bertanggung jawab merumuskan standar yang jelas dan teratur tentang apa yang harus dicapai untuk peserta didik untuk dinyatakan hasil dalam kurikulum. Yang kelima, mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber. Bahan ajar dan media pembelajaran adalah komponen penting yang mendukung melaksanakan kurikulum. Manajemen bertugas mengembangkan materi dan media yang relevan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang terakhir, yang keenam, mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler adalah pelengkap penting dari pembelajaran di kelas. Manajemen kurikulum memastikan program-program ini disusun dan dilaksanakan dengan baik agar mendukung perkembangan keterampilan sosial, bakat, dan minat peserta didik di luar kurikulum inti. Baik, selanjutnya ada contoh permasalahan kurikulum di Indonesia di mana implementasi ini tidak merata. Yang pertama ada kesulitan akses. Tidak semua daerah ini memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan seperti buku teks, fasilitas, dan guru yang berkualitas. Hal ini menyebabkan implementasi kurikulum tidak merata. Yang kedua ada perbedaan kapasitas, di mana guru di daerah yang berbeda memiliki tingkat kompetensi dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi implementasi kurikulum yang kurang merata di Indonesia. Yang pertama ada mendistribusikan buku dan teknologi secara merata, terutama ke daerah terpencil. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dalam pembangunan sekolah dan fasilitas di daerah yang kurang terlayani. Yang ketiga, ada mengembangkan program pelatihan guru yang berkualitas dan seragam di seluruh daerah. Yang keempat, ada membangun program mentorship antara guru yang berpengalaman dan guru di daerah kurang berkembang. Yang kelima, ada mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja guru secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan. Cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan atau dilaksanakan, dan dikendalikan atau dievaluasi dan disempurnakan oleh siapa,